Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Wa qala aidan fil ayatil ukhra walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhajnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ikhwatu iman jamaah taklim Masjid Al-Fitrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita belakangan ini terkhusus di bulan Desember seringkali dihantam sejumlah musibah atau bencana. Tentu saja kalau kita tafakuri dan dalami secara syar'i, ini merupakan salah satu pengulangan sejarah. Di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, sampai Nabi Musa alaihissalam, musibah akan mengenai satu kaum itu lebih disebabkan oleh perbuatan kaum itu sendiri. Di antara firman Allah yang menjelaskan tentang itu, kita bisa lihat dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 112. Dengan jelas Allah katakan di sana bahwasanya musibah itu lebih disebabkan bima kanu yasnaun, akibat perbuatan mereka yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya cenderung melakukan kemusyrikan. Begitupun dalam ayat yang lain surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-96 juga Allah menggunakan kalimat yang sama, bima kanu yaksibun. Musibah itu terjadi akibat dari perbuatan kalian. Jadi Allah tidak semata-mata menurunkan musibah dalam satu kaum, lebih merupakan ingin memberikan tiga fungsi. Janten upami musibah terjadi, kemungkinannya fungsinya menjadi tiga. Bila musibah itu terkena kepada orang yang beriman, maka fungsinya musibah itu sebagai sarana ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayakulu amana wa hum la yuftadun. Jangan pernah engkau menyangka dirimu beriman sebelum kami memberikan sejumlah ujian. Janten, kalau musibah mengenai orang beriman, dia merupakan sarana ujian. Jika musibah itu mengenai orang yang mengaku Islam tetapi dalam praktek kehidupannya jauh dari bimbingan Islam, maka musibah itu berfungsi menjadi teguran. Jantan Allah negur
ke orang-orang Islam nu jauh tina agama Allah, diemutan ku Allah. Dan yang ketiga, apabila musibah itu terkena kepada orang zalim, orang yang cenderung syarat maksiat kepada Allah, yang selalu melakukan kederhakaan, maka musibah itu berfungsi menjadi laknat atau azab. Jadi tidak bisa dipukul rata. Cianjur kemarin digoyang ku gempa Marawat, kurang lebih 650 korban meninggal dunia. Apakah ini bisa disebut sebagai ujian? Jawabannya tergantung siapa yang menerima. Kalau orang soleh, ujian. Kalau orang yang jauh dari agama Allah tapi dia ngaku Islam, itu teguran. Kalau orang durhaka, etati azab atau laknat. Termasuk tsunami di Aceh, sami. Tidak semua menjadi sebagai sarana ujian. Tergantung siapa yang menerimanya. Ibu, bapak, ikhwatu iman. Bisik-bisik dari para ulama di Cianjur, tentu saja apa yang terjadi di Cianjur itu merupakan cara Allah untuk membuka hati dan mata kita. Betapa di Cianjur sudah amat lama sering terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Saya waktu bujangan naik motor dari Bogor ke Bandung, itu pasti lewat puncak. Pasti ode jalan. Apalagi naik motor. Dan ketika malam-malam itu tukang senter menawarkan pila sudah ada. Bukan hanya sekedar menawarkan villa, tapi di dalam lagi aya selimut hirup begitu. Jualan selimut hirup nu bisa ngeleketek nu nginjemna. Dan itu sudah berlangsung lama. Orang-orang Jakarta setiap Sabtu Ahad berangkat bosen-bosen, meluncur ke Jagorawi, naik ke puncak. Kalau ada yang mau selingkuh, kemana? Ke puncak. Direktur jeung sekretaris api-api rapat, ujung-ujungnya rapat gitu. Naik ke puncak. Dan itu sudah terlampau lama. Belum lagi sering terjadi pernikahan mut'ah, nikah kontrak yang dilakukan oleh pendatang-pendatang dari Timur Tengah. Dan mereka menyebut Cipanas itu surga dunia. Udaranya sejuk, alamnya sedap dipandang, dibanding negara manehna gersang. Dan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kebutuhan biologis tidak bisa ditahan. Tungtungna ngontrak, nikah, pembatasan waktu. Setahun, 2 tahun, beres 2 tahun, otomatis cerai. Dan ini berlangsung rutin. Padahal dalam agama, secara fikih nikah kontrak itu menang, haram hukumna. Kalau nikah kontrak dibolehkan, atuh ngeunah lalaki. Ngeunah lalaki. Apalagi saya sangat berpeluang. Karena saya tukang udar-idar ceramah. Ceramah di Garut, ngontrak sejam. Naon bedana sejam-jam setahun? Pernikahan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Sekali nikah, niatkan ibadah. Hanya kematian yang memisahkan. Itu rumus umum. Temenang orang nikah teh niatna niat karena dunia. Karena benghar, karena gelis, karena kasep. Awas, itu bisa batal nih karena lamun karena dunia teh. Pan aya artis tah ti lembur nikah jeung nu kasep. Manehna teu gelis-gelis teuing. Tungtungna dicekek. Geus dicekek dibabetkeun. Baledog ku bola. Saha eta teh?
Sampai di mana beda? Allahu Akbar. Musibah lain dicekik, musibah. Musibah berulang-ulang. Sampai konon Bali sekayang digoyang-goyang. Padahal kalau Allah ingin menghancurkan, itu daerah di Indonesia nupang pertama-tama Bali itu deh. Karena disitulah sumber kemusyrikan. Mungku Allah diantep heula, istijrot, sok sia ku aing disungkun. Kan ke dina waktu pernah digulung ku Allah. Di luar dugaan, mereka merasa nyaman, dilindungi oleh dewa. Teng dewa naon tah. Lamun ku Allah digoyang, bisa likuifikasi, tenggelam, bisa mudah cair. Allah mah sangat mudah untuk menghancurkan satu kawasan. Dan tentu saja Bapak Ibu ikhwatu iman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurai, menjelaskan kepada kita secara utuh apa sesungguhnya penyebab dasar satu musibah itu terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama. Bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun li khamsin." Ada 5 perbuatan buruk yang akan memancing datangnya 5 akibat buruk. Jadi karena 5 perbuatan buruk, Allah akan menyertai akibat buruk dari 5 itu perbuatan. Jadi dengan bahasa langsung begini bunyinya. Ada 5 perbuatan buruk yang mengundang 5 macam musibah. Jadi Nabi itu dibimbing ku Allah ngaran nerangkeun ka urang sadaya mengapa musibah ini terjadi. Ternyata diantaranya khamsun li khamsin. Ada 5 perbuatan buruk yang akan mendatangkan 5 macam bencana. Apa yang pertama? Yang pertama, Bapak Ibu, penyebab musibah itu terjadi dalam satu kehidupan masyarakat, mana qada qaumun al-ahdu, mana qada qaumun al-ahdu. Apabila dalam satu kaum bermunculan orang-orang yang pandai bersumpah, bermunculan orang-orang yang pandai berjanji, tetapi mereka ingkar janji. Kalau sudah itu terjadi, dalam satu lingkungan masyarakat sudah banyak bermunculan orang yang pandai berjanji tapi jalir janji, illa sullito alaihim aduwuhum. Maka tunggu cek Allah, kalian akan dikuasai oleh musuh-musuh kalian akibat banyak bermunculan orang pendusta. Coba ayeuna Bapak Ibu, di negara orang teh sumpah teh sudah dijadikan lalap. Jadi lalap sumpah teh. Semuhun nauna sumpah jadi lalap. Sok nu dagang ayeuna nu dagang di pasar-pasar tradisional itu kadang-kadang hanya untuk mencari keuntungan dunia yang sedikit, tidak ada rasa takut, mengucapkan demi Allah ti ditunage tuh. Apa hubungannya dagang jam demi Allah? Lamun narik neangan bati mah teu kudu make sumpah-sumpahan. Jadi bapak ibu lamun belanja ke tukang dagang nu nyebut demi Allah tong dibelian. Pasti ngabohong eta jelema teh. Demi Allah, maka kalau sudah darurat. Misalnya orang pulang kerja
ti pabrik misalnya yo. Kalau tadi sini loba pabrik baheula teh. Tengah penting balik. Kemudian ada yang ketangkap basah selingkuh jeung janda misalnya ieu mah ye. Misalnya selingkuh jeung janda. Eta si lalakina lumpat, tah urang pas ngalewat ditewak. Tah ieu lalakina. Padahal urang karek balik digawe. Karena didesak urang dituding, tah kapepet. Demi Allah sades abdi menang. Tapi kalau dagang ente ditanya ente dinaon mahal-mahal teuing mang piraku buah 1 kilo sampai 50.000 demi Allah ti dituna oge. Tah ini sudah pembohong nu kitu teh. Belum lagi sekarang di pasar-pasar tradisional berdagang itu sudah mulai melakukan kelicikan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Barang buruk disebut bagus. Itu baru kelas-kelas kecil, sumpah-sumpah palsu. Belum calon-calon pejabat, menteri, termasuk presiden. Sebelum menjabat ada prosesi ritual sumpah jabatan. Make Al-Quran, petugas dari Departemen Agama make jubah, nyimpen Al-Quran di atas kepala. Demi Allah. Tuh, demi Allah saya bersumpah. Itu janji pada dirinya, pada Allah. Tapi dina praktekna sumpahna dilanggar. Semohon tak iya di negara orang teh sumpah teh dianggap main-main. Padahal dalam Al-Quran wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janjimu, sesungguhnya engkau akan dimintakan pertanggungjawaban dari janji atau sumpah yang kau lakukan. Jadi temenang sesumpahan kalau terpenting-penting teing. Tapi di kalangan masyarakat Sunda ini sok aya wae nya punten. Sekedeng-sekedeng demi Allah sia, demi Allah sia. Tah eta. Kamu aya nama maka anjing teh. Demi Allah si anjing tak kitu. Pan lo banu kitu ayeuna teh. Demi Allah si anjing. Ongko demi Allah, tapi anjing nak kabawa. Di urang Bale Endah aya nu kitu teu. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah mudah bersumpah. Baik janji pada diri sendiri, pada lingkungan, termasuk kepada Allah. Kalau ini sudah memasyarakat, banyak orang yang bersumpah tidak memenuhi sumpahnya, tunggu, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Musuh baik bangsa jin yang ada di tubuhnya, musuh secara akidahnya itu orang-orang kafir, atau musuh dalam urusan keduniaan. Misalnya pesaing-pesaing dari negara kita. Nah sekarang kita kan disetir ku Cina. Urang teh disetir ku Cina ayeuna teh. Sok naon urusanana eta. Kereta cepat dibangun ku Cina, naon urusanana. Sampai Jepang teh ambek eta teh. Zaman Pak Harto ge kerjasamana jeung Jepang. Tapi nah ayeuna teh si presiden teh beuki nakan Cina wae eta. Buah-buah atuh ya. Apa itu buah-buah itu? Jangan-jangan buah-buah teh lain sepertina mah Sunda kene. Hati-hati bahasa Sunda mah tinggi itu. Ada culang cilung, beda deh itu. So orang Sunda ge bingung ngeterjemahkan culang cilung. Aya ampul-ampulan, Pak. Saya betah di Sunda itu karena bahasanya tinggi. Ada hitut, ada bekok, Pak. Ada doktor, dosen sastra Sunda di Unpad, namanya Surya Dilaga. Saya waktu di Mina, dia saya bimbing ibadah hajinya. Saya tanya, apa bedanya hitut jeung bekok? Eta dokter sasa Sunda teu bisa ngajawab. Hese Ustaz.
eleh ku abdi. Cek abdi, ye kupingkeun. Ari hitut keluar ti budak ngora. Bekok keluar ti nini-nini jeung aki-aki. Manehna karak ngarti. Oh nya. Kenapa bekok keluar ti nini-nini aki-aki? Karena nini-nini jeung aki-aki tenagana mah geus ngurangan. Konsentrasinya lemah, tidak terkontrol. Sehingga ketika mengeluarkan udara dari pintu bawah nyaris tidak terdengar. Dan bunyinya juga bek. Nah gitu. Karena di belakangnya ada huruf kop. Di belakangnya ada huruf kop. Jadi pakai kol-kolak kubro. Bekok. Nah, bekok. Nah gitu. Eta sejarah bekok teh Pak. Sampai di mana Pak? Daripada nunutan dan ngaji jam sekieu mangga siga nu melong husu. Pang berat-berat dan ngaji teh subuh. Geus melong bari nyaran deui. Si orang teh kerek itu teh. Lanjut. Jadi yang pertama apa? Musibah itu terjadi dalam satu lingkungan masyarakat apabila dalam masyarakat sudah terlampau banyak bermunculan orang-orang yang pandai berjanji tetapi pandai jalir janji. Tak eta. Yang kedua, Bapak Ibu ikhwatu iman, wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallah. Musibah akan mengenai satu kaum apabila kaum tersebut tidak mau diatur oleh hukum Allah. Nah, ini nih yang terasa pisan ya. Pokoknya mah Indonesia banget lah nih hadis teh. Iya hadis teh Indonesia banget. Tukang ngabohong aya. Tanu kadua, masyarakat negeri ini di satu sisi mengaku sebagai mayoritas muslim, tetapi di dalam berhukum kita tidak mengadopsi hukum Allah. Lebih nyaman menggunakan hukum produk otak manusia, yang dalam hal ini adalah Hindia Belanda. Pan hukum produk manusia mah selalu direvisi. Tergantung kepentingan dari kelompok politik yang menguasai. Kade yo. Inilah apa goreng-goreng politik yang tidak apa berakhlak, tergantung kepentingan mereka sendiri. Ibu, bapak, ikhwatu iman, yang menciptakan kita ini Allah, yang memberi rejeki kita ini Allah, langit dan bumi serta isinya Allah nu nyiptakeun keur urang sadaya. Tetapi kenapa ketika berhukum kita tidak mau berhukum kepada hukum Allah, cenderung membenci dan menganggap hukum Allah itu tidak relevan dengan kehidupan orang sekarang. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku Islam berani mengatakan hukum Allah itu biadab, tidak berperi kemanusiaan. Tah eta jelema nu ngomong kitu tara ngaji nu kitu teh. Allah jauh lebih tahu hukum apa yang cocok untuk manusia yang diciptakannya di muka bumi. Allah yang lebih tahu. Tidak ada rasa keadilan ketika hukum yang diterapkan adalah hukum di luar hukum Allah. Yang mencuri, yang korupsi bebas, tidak eureun-eureun. Sok lamun hukum Allah ditegakkeun tidak perlu ada KPK. Teu kudu aya KPK. Leres teu? Ayeuna mah mau korupsi, make baju orange, disorot kamera, masih kene bisa nyengir. Bisa kene nyengir. Bari kieu doh kitu. Leres Bu? Leres we ngaragancang. Gitu. Tenang weh. Saya
agak sering diundang ceramah di LP Sukamiskin, sering saya. Sejak zaman pada Darosada ayah kene, ayeuna geus lulus pada datang geus keluar. Geus keluar. Eta lamun abdi datang teh ceurik. Ustad abdi teh salah naon, abdi teh salah naon. Tah yang paling parah mah Surya Dharma Ali. Yang paling parah teh Surya Dharma Ali. Itu mah begang pisan, begang pisan. Nyeri hate manehna teh. Nyeri hate, nah bet dijebloskeun. Salah naon kuring teh kitu. Jadi rumah satu salah we pokona mah. Lanjut. Ieu teh hujan ieu teh. Oh. Tapi tenangnya, ceramah subuh ditambah hujan di Alfitro mah ngeunah aya bajigur. Saya udar-idar ceramah se-Jawa Barat, tidak ada yang pakai bajigur di dia. Di Alfitro. Makanya Alfitro mah insyaallah barokah ya. Barokah. Sudah terkenal Alfitro mah se-Bandung Raya mah gitu. Lanjut. Hirup kene teh. Sabar, 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 sing tenang. Tenang. Nu capek mah abdi ya. Abdi mah mikir heula pidato gitu. Kajian bajigur ke saya hareupeun oge. Lanjutnya, ya Bapak Ibu, ikhwatu iman. Kalau dalam agama orang mencuri terbukti ada saksi menjadi profesi, tergantung kadarnya, dipotong lengannya, tangannya, buntung tak sakieu, mauk deui, potong deui tah, mauk deui, tergantung kadarna, tak bisa-bisa ujung nama pisahkeun beuheung, dan itu dilakukan ba'da salat Jumat eksekusinya. Agar bisa memberikan efek jera, kemudian efektif. Jadi orang akan berpikir kalau mencuri leungeun aing leungit. Tah, mauk oge dipotong tangan kalau terbukti. Apalagi korupsi. Kalau hukum Allah ditegakkan, insya Allah moal aya KPK. Setiap pada Jumat nu korupsi pisahkan beuheung tina awakna. Nu lalajo teh tegang. Lebih tegang menyaksikan final Argentina Perancis. Saya tidak nonton. Cuma ngintip seetik. Di dia cenah, di dia mah lalajona di lapang nih di dia. Nonton barengnya halus di dia mah. Jadi beres lalajo subuh langsung ngajeleng ka dia. Lanjut. Ibu, bapak, ikhwatu iman rahimakumullah. Tentu saja ini akan memberikan efek jera yang efektif dan tidak akan pernah terjadi lagi pengulangan. Tetapi ketika hukum Allah yang tidak digunakan, maka jangan kaget. Penjara di mana-mana penuh, anggaran tidak cukup. Dan orang ketika keluar dari penjara lainnya kapok. Yang tadinya pengedar kalaka jadi bandar. Ini akibat naun? Akibat penetapan hukum yang tidak memberikan efek jera. Allah lebih tahu. Malah yang terjadi sekarang mah koruptor 20 tahun, lalu kemudian setiap hari-hari besar, apakah Idul Fitri, Natal atau sebagainya, remisi. Hukumannya diremisi. Setelah remisi, ujung-ujungnya permisi. Balik ta. Duitna loba kene. Dan saya terakhir tuh, waktu acara peringatan apa itu Maulid Nabi Isra Mi'rajnya terakhir teh kemari Maulid Nabi, saya diundang tuh di Sukamiskin. Eta mah jamaah nu hadir nyaeta nu mantan-mantan pejabat santai we, sepertinya mereka bahagia.
disuguhan deh buah-buahan cenama anu nyumbang padahal mah duit manehna itu. Saya diberi, saya tolak entong abdi mah bisi beuteung nyeri tapi lamun ti panitia mah diterima ngan lamun ti manehna manual. Jadi itu Bapak Ibu, yang kedua itu musibah terjadi karena apa? Karena satu kaum tidak mau menggunakan hukum yang diturunkan Allah. Bila itu terjadi, Rasul katakan illa pasafihimul fakru, maka musibah yang akan dikenai Allah kepada kaum yang tidak berhukum kepada hukum Allah, mereka akan ditimpa oleh kemiskinan. Kemiskinan di mana-mana. Makanya jangan kaget kalau di negeri ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin. Itu lagunya Roma Irama. Ya Bu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, wala joharat fihimul fahisyah illa pasafihimul maut. Musibah itu akan mengenai satu kaum apabila di kaum tersebut terlampau banyak kemaksiatan. Maksiat dalam makna usus, yaitu orang tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu maksiat. Bapak tersolat, maksiat maneh. Ramadan tersaum, maksiat. Tapi dalam pandangan orang kebanyakan, maksiat itu selalu diarahkan kepada zina. Tadi dia diantaranya maknanya umum. Kalau satu kaum tidak lagi mau mengamalkan perintah Allah yang disebut maksiat, termasuk zina, maka akan terjadi kematian di mana-mana. Kalau sudah prostitusi dilegalisir, kemudian ini kan sekarang sedang ramai apa itu ngebooking awewe secara online. Aina teh serba online gitu. Saya kaji dan dalami, itu banyak kelasnya itu. Ada yang kelas 500.000 saputing gitu. Saya lihat foto-foto, lebar yang gitu. 500.000 lumayan, Pak. Yang kelas-kelas kakap mah ada lagi. Itu saya dikirim oleh satu jamaah yang terlibat dalam persoalan itu. Bahkan di hotel-hotel sekarang ini sedang ramai liburan, itu hotel-hotel sudah siap menjajakan, siap menerima pesanan. Malah sekarang tidak sedikit seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan merentalkan istri. Kalau istrinya punya nilai jual, gitu. Lamun goreng patut mah moal bisa dijual. Nu alus kene. Eta kelasna 1.500.000 saputing, gitu. Bocoran-bocoran itu sampai ke saya. Tapi saya mah mengkaji, tinggali gambar hiji-hiji, gitu. Dalam rangka untuk menjadi bahan dakwah. Tapi lila melongna gitu, lila. Maksudna lila teh ngara puguh gitu. Ya Allah ya Karim. Cek urang mah, cek urang nanaunan. Tapi nafsu da lalaki mah umumna kitu. Awewe yang jauh dari agama merentalkan tubuhnya. Makanya saya setuju dengan lagu Doel Sumbang yang terbaru itu, yang judulnya Runtah itu. Itu sekarang sedang ramai runtah itu. Ada lagu Doel Sumbang judulnya Runtah itu. Kulit koneng, kulit koneng, naon cangkang cau, cara gitu. Aduh, nges rupa-rupa. Bibir berem, jawer kotok, cina gitu. Oh, jawer kotok jeung jawer hayam teh sarupa. Bisaan itu si Doel Sumbang teh, Masya Allah. Puntennya.
runtah. Sekarang tuh banyak yang runtah-runtah. Hanya ingin di likes, bikin TikTok, mamer aurat. Nanaunan. Kalau itu sudah marak, tunggu. Kematian di mana-mana. Akibat apa? Hubungan gelap. Lalu terjadi hamil, malu, tidak mau kehadiran anak yang ilegal, bunuh, kemudian aborsi, kematian di mana-mana. Dan inilah yang memancing Allah murka, mendatangkan bencana dari perbuatan maksiat itu sendiri. Mudah-mudahan diurang tak ayak di diemah. Tapi kalau saya boleh jujur ini, maaf ini ya, jangan dianggap di Banjaran itu tidak ada. Saya pernah waktu gubernurnya itu Pak Ahmad Heriawan, kerjasama dengan Pak Kapolda keliling. Waktu tengah malam saya dibawa, tapi saya pakai jaket hitam, kopiah tinggal ke janggot dipotong seetik, ngarah te ningalikeun pisan. Itu ternyata perempuan-perempuan yang bisa di-booking di kota Bandung, di Jakarta, si horeng punten di Pangalengan jeung Banjaran. Di Pangalengan yang Banjaran. Mangkaning mitoha abdi orang Pangalengan. Neng di mana? Di Bandung. Bandungan di mana? Pangalengan. Saya kalau pulang ceramah dari Soreang lewat Banjaran, itu ada di sebelah kiri itu. Di depan rumah makan Sunda itu. Apal abdi. So, ngajajar eta tengah poting. Saya bilang ke supir, tong tarik teuing. Naragok eta awewe. Nya aya nu alus, aya nu goreng, aya. Polong ku abi hiji gitu. Masya Allah. Istighfar teu eureun-eureun geuring. Bari hamdalah. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Kita jangan memberi kontribusi untuk memancing murka Allah, membiarkan kemaksiatan itu. Dan makanya dalam satu keterangan hadis, apabila dalam satu lingkungan masyarakat penjinah dibiarkan, maka kanan kiri depan belakang rumah itu akan ikut terlaknat. Jadi jangan ada gaya hidup hare-hare. Ada orang membawa laki-laki lain, biarlah itu urusan orang lain, biarkanlah itu orang Islam tidak boleh begitu, harus peka. Harus menegur, meluruskan, sebab akibatnya akan terkena kepada lingkungan kita. 40 rumah kanan kiri depan belakang, apabila ada satu kemaksiatan dibiarkan, dilaknat ke Allah. Punten, orang yang soleh juga ikut terimbas. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wala taffaful mikyal ila muni'un nabat wa ukhiju bisinin. Musibah itu akan terkena dalam satu kaum apabila di dalam kaum itu banyak para pengusaha, para pembisnis yang licik dalam melakukan bisnisnya. Apalagi sudah ada nuansa riba. Nuansa-nuansa riba inilah yang memancing murka Allah. Jadi kebohongan demi kebohongan, kelicikan demi kelicikan, jika terjadi di mana-mana, maka Allah akan mendatangkan musibah kepada mereka, musim panas yang berkepanjangan. Artinya musim panas di sini politik atau suasana yang tidak aman dan tentram. Ini salah satu penyebab musibah itu terjadi dalam satu kaum. Kalau para pelaku bisnis sudah melakukan kecurangan, bikin gedung SD usianya hanya 6 bulan, bikin jembatan paling lama cuma 2 tahun, kemudian maaf ini bikin jalan yang harusnya sekian tahun cuma 6 bulan. Itu ada di tempat mana itu? Saya, di Buah Batu itu. Baru di aspal, hujan turun, bolong.
Kunaon eta teh? Karena ada kecurangan. Yang harusnya aspal digunakan 100 drum, yang dipakai 50 drum. 50 drumna dibagi-bagi. Dan ini sudah sering terjadi. Makanya maaf kalau di sini ada saudara saya yang bekerja sebagai ASN di bagian PU ya. PU itu peka itu. Karena hubungannya dengan aspal, pasir, dah PU dah. Tapi lah mau jujur mah selamat. Tapi rata-rata sok diuyup aspal teh. Rata-rata ya. Saya punya jamaah, dia kerja di PU, usianya sekarang baru 65 tahun. Itu sudah pikun. Sudah pikun. Kenapa? Kapanasan ku aspal. Pikun. Jadi barang haram gitu di dunia ge geus pikun teu para rugu. Terakhir setruk tah. Duduk di kursi roda. Sekedeng deui geura. Maot eta teh. Nauzubillah min. Ini kecurangan-kecurangan seperti inilah yang memancing murka Allah. Kade mencari dunia teh kade. Sing jujur, sing jujur. Karena Nabi mencontohkan berdagang itu harus jujur, berkualitas. Saya mengkaji kenapa Nabi kalau berdagang selalu laku saja, padahal yang dagang kurma teh banyak. Nah Nabi nupang payuna. Ternyata Nabi mah satu, dagangan yang dijualnya itu selalu fresh, seger. Kedua, penataannya menarik. Ketiga, Nabi itu kalau memberi harga tidak berubah. Kalau 10 real, 10 real. Kajen mitoha nu meuli 10 real. Tidak bisa dikurangan, konsisten. Keempat, Nabi itu tampilannya menarik, berakhlak. Manis budi Nabi mah. Lamun aya nu nawis teh senyum 10 real. 9 itu 10 real. Bari seuri. Sok urang sanggup teu dagang gitu. Lamun anu nawar seuri nyanggup teu. Urang pasti ambek. Sia nawar we sia. Jeung dandan Nabi mah, lamun dagang teh dandan. Jadi lamun ibu dagang nasi koneng, mandi heula. Nyisir singgelis, pakai hijab, dandan, insya Allah payu. Kajen ngeunah nasi koneng ibu, lamun ibu teu mandi, hoream meulinan. Di Buah Batu aya ibu-ibu dagang nasi koneng, make tiung koneng manehna. Jeung kurita koneng. Jujur, dah saya pernah nyoba belanja ke situ. Nu dagangna alus. Mandi, gelis, makanya payu wae. Jeung senyum. Eta kunci dagang Nabi teh. Jadi pedagang mah kudu loba senyum. Lamun nu teu bisa seuri tong dagang. Moal payu sob. Terakhir kuring lagi geus capek ya. Bajigur geus kaameu. Wala muni'uz zakah illa hubisa anhumul qatru. Penyebab musibah itu terkena kepada satu kaum apabila kaum tersebut semua enggan untuk mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka paceklik yang Allah berikan. Artinya kesulitan demi kesulitan. Walaupun barang ada harganya naik. Telur ada naik, daging ayam aya naik, eta teh paceklik. Jadi paceklik itu bukan karena tidak ada barang tapi harganya tidak terjangkau. Sumuhun. Kade, sekadang deui tong loba oyap. Itu. Ibu, bapak, ikhwatu iman. Kita ini hari ini takutnya dengan pajak. Kalau ditagih pajak orang mah sieun mayar, tapi zakat tara aya nu sieun. Nah, ini yang membuat Allah marah. Kenapa kalau ditagih pajak mayar, lamun dipiwarang zakat tidak ada yang mau? Padahal zakat itu sudah memenuhi di dalamnya termasuk pajak. Jadi pemerintah ini harusnya
terutama dari wakil presiden. Kalau sudah zakat mah tidak perlu pajak. Jadi umat Islam ini kalau punya rezeki ditarik pajaknya, dia akan barokah. Tapi kan tidak sekarang mah. Belanja kemana oke pasti aya pajakna. Gitu. Leres itu. Tak sakit wae atuh. Karunya jamaah teh. Geus rada dengdek gitu. Mudah-mudahan saja kehadiran Bapak Ibu semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mugia ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi invest buat kita semua dan memberi keselamatan hidup dunia wal akhirah. Allahumma rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya mujibas sailin, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu dan bapa kami, saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke alam barzah. Ya Rabbana, jika datang saat pertemuan kami denganmu, mudahkanlah sakratul maut kami, hantarkan kematian kami menuju kematian husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.